Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama ya. Di sini soalnya air keluar dari sebuah pipa, misalkan ada pipa terus airnya mengalir keluar itu 6 liter tiap menit. Artinya setiap 1 menit itu yang keluar tuh sebanyak 6 liter gitu ya. Misalkan nih pipanya ngeluarin air terus masuk ke wadah gitu. Nah, yang ditanya berapa debit aliran air tersebut ya. Seperti biasa kita tulis diketahui 6 liter. Ada kata-kata liter di sini. Berarti itu adalah volumenya. 6 liter. Nah, 6 liter itu setara dengan apa? Apakah meter kubik, sentimeter kubik, atau apa? Kita tahu ya, liter itu setara dengan desimeter kubik. Nah, secara satuan internasional volume itu harus meter kubik, Maka dari desimeter diubah menjadi meter ya. Naik apa turun? Dia itu dari desimeter ke meter itu naik ya, karena kan meter, desimeter, sentimeter gitu. Meter, desimeter, sentimeter. Nah, karena kubik ya, di sini desimeter ke meter naik 1, dan karena kubik maka 10 pangkat min, karena naik min. Karena ini kubik berarti 3 ya, naiknya kan 1. Berarti di sini 6. Kayak gitu ya. Kemudian tiap menit berarti T-nya waktunya adalah 1 menit. 1 menit harus dalam detik ya. Secara SI itu berarti 60 sekon. Yang ditanya apa? Debit tadi Q besar gitu kan. Berarti jawab Q sama dengan apa tadi rumusnya? Volume per waktu ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 60 gitu. Boleh 6-nya kita coret, di sini 10 pangkat min 3, di sini sisa 10. Berarti kan 10 ini min 3, 10 di sini pangkat 1. Ketika naik ke atas jadi pangkat min 1. Berarti ini min 3, ini 10 pangkat min 1. Berarti debitnya di sini adalah 10 pangkat min 4, satuannya meter pangkat 3 per sekon. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya, contoh soal yang kedua. Di sini sebuah pipa air masing-masing ujungnya berjari-jari 1 cm dan 1,5 cm. Kalau mau divisualisasikan berarti begini. Misalkan ya gambarnya ada asal ya. Ini berjari-jari 1 cm dan 1,5 cm. Misalkan yang di sini yang di sini misalkan R1 sama dengan 1 cm. Yang di sini R2-nya 1,5 cm. Anggap aja misalkan ngalirnya ke atas gitu, atau bisa aja R1-nya yang di sini, R2-nya di sini, nggak masalah. Ini cuma visualisasi saja. Jika kecepatan air pada penampang kecil, yang kecil mana? Karena tadi kita nandanya yang kecil yang bawah, misalkan berarti di sini V1 sama dengan 9. Satuannya sudah dalam meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan air pada penampang besar. Berarti di sini V2-nya yang ditanya. Berarti seperti biasa diketahui, R1-nya 1 cm, kemudian V1-nya 9 meter per sekon. Kemudian R2-nya 1,5 cm. Yang ditanya adalah V yang kedua. Jawab. Nah, ini berarti masuk ke persamaan kontinuitas. Kalau ini tadi kan apa? Yang ini adalah debit. Kalau yang ini berarti persamaan kontinuitas. Yang mana? Yang tadi, yang A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Atau kalau yang diketahui jari-jari berarti pakai R1 tapi ada kuadratnya, kali V1 sama dengan sini R2 kuadrat kali V2. Atau kalau pakai diameter, D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Atau mau pakai rumus yang diperperan, nggak masalah, yang penting kalian paham cara ngotak-atik rumusnya gitu ya. Lihat yang diketahui antara R dan V, antara jari-jari dan kecepatan, berarti pakai rumus yang kedua. Berarti di situ R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Lihat di sini R-nya sudah sama-sama dalam sentimeter, karena nanti bisa dicoret ya, nggak usah diubah, nggak apa-apa ya. Nah, rumusnya pakai yang R dan V kan. Di sini kita masukin R1 kuadrat, 1 kuadrat
kemudian dikali V1-nya. V1-nya adalah 9 sama dengan R2 dikuadratin, berarti 1,5 dikuadrat dikali V2. V2 yang ditanya ya. Terus ini 1 kuadrat kali 9, berarti 9 sama dengan 1,5 dikuadratkan itu 2,25 dikali V2. Berarti V2 sama dengan 9 dibagi 2,25 sama dengan berapa? Boleh dihitung, dicoret-coret dulu ya. Setelah dibagi itu hasilnya kira-kira 4 ya, 4. Karena V2 di sini karena V-nya diketahui di sini sudah dalam meter per sekon, berarti di sini juga dalam meter per sekon, seperti itu ya. Jadi karena kenapa ini nggak diubah tadi R-nya, karena di sini sama-sama sudah dalam sentimeter, berarti nggak diubah, nggak apa-apa gitu, karena sama-sama bisa dicoret kan gitu nanti. Karena di sini V-nya udah dalam meter per sekon, berarti di sini juga dalam meter per sekon. Kalau misalkan di sini dalam meter per sekon, terus soalnya misalkan pilihan ganda, di pilihan ganda itu dalam sentimeter per sekon, berarti diubah. Jadi ini udah dapet nih 4 meter per sekon, misalkan mintanya dalam sentimeter per sekon, baru kita ubah berapa, berarti jadinya meter ke sentimeter naik apa turun? Turun kan, turunnya 2 meter desimeter sentimeter, berarti 400 cm per sekon kayak gitu. Ini 400 ya, 400 cm per sekon. Jadi tergantung soal dan pilihan jawabannya maunya apa, kayak gitu ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga ya. Pada gambar di samping, gambarnya belum ada, jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya, kayak yang di Bernoulli tadi. Bentar. Jadi kurang lebih gambarnya gini ya. Itu. Pada gambar di samping, air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah ya, dari bawah berarti di sini. Berarti di sini bilang ada tekanan, berarti tekanan P1 120 tapi masih kilo Pascal ya, masih kilo, berarti kita ubah. Kalau kilo ke biasa itu kan 1000 ya, berarti 120.000 Pascal ya, memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas. Berarti dia mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Berarti pas di sini nih V1-nya adalah 1 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi, berarti di sini diketahui nih G-nya 10 meter per sekon. Kalaupun nggak diketahui, kita tahu ya nilai G-nya itu 10. Massa jenis air pun kalaupun nggak disebutin kita juga harus tahu. Ya, ini kilogram meter kubik. Tentukan tekanan air pada pipa bagian atas, berarti yang di sini P2 yang ditanya berapa. Nah, sebenarnya di gambarnya itu kayak gini. Misalkan ini apa namanya tanah gitu ya. Di sini diketahui nih diketahui itu jari-jari ya, jari-jari pada pipa yang di bagian bawah itu nilainya adalah 12 cm. Kemudian pada pipa yang bagian atas itu diketahui jari-jarinya adalah 16 cm. Pipa yang bagian bawah ini tuh nyentuh tanah, jadi nggak punya ketinggian ya. Di sini berarti H1-nya 0, sementara yang bagian atas di sini H2-nya itu diketahui setinggi 2 meter. Kayak gitu. Nah, kalian nanti boleh tulis di sini diketahui ini semuanya, silahkan ditulis gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tekanan air pada pipa bagian atas, berarti si P2-nya di sini ya. Maka jawab tadi pakai rumus hukum Bernoulli. Nah, ini tuh kasus yang hukum Bernoulli ya, atau asas Bernoulli. Yang tadi tuh yang rumusnya panjang sekali itu. Apa rumusnya? Yaitu
P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini rumus panjang ini kita analisis, kita udah punya semua belum? P1 cek, oh punya, rho ada, air kan, V1 ada, oke ini berarti ada, ini juga ada. Rho GH, rho ada, G ada, H1 nya 0, berarti ini nanti langsung 0 saja, berarti ini lengkap ya yang sebelah kiri. Sekarang kita cek yang sebelah kanan, P2, oh P2 yang ditanya ya, setengah rho V2 kuadrat. V2 nya kita udah punya belum? Kecepatan yang di sini belum punya kan, berarti V2 nya ini cari dulu. Pakai apa? Pakai persamaan kontinuitas yang tadi ditambah rho GH2. Rho G ada, di sini H2 nya juga udah ada, berarti ini sudah ada. Pertama cari dulu V2, berarti cari V2 pakai rumus yang persamaan kontinuitas, yaitu karena yang diketahui adalah R, berarti apa tadi rumusnya? R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Karena yang ditanya adalah V2, langsung aja rumusnya dibalik, jadi R1 per R2 ya, dikuadratin dikali V1. Kayak gitu ya rumusnya. Jadi oke, ada sedikit ralat ya, mohon maaf karena catatannya agak tidak tulisannya beda gitu ya. Jadi di sini jari-jari pada pipa yang bawah itu 12 cm, sedangkan yang bagian atas itu bukan 16 cm tapi 6 ya. 6 cm. Maka pas kita mau cari V2 di sini pakai rumus yang ini kan ya. Mau nyari V2, R1-nya masukin. R1-nya 12. R2-nya tadi ralat ya, 6. Ya, terus di sini ada apa? Ada kuadrat. Nah, daripada dikuadratin nanti kebanyakan angkanya dibagi dulu aja. 12 dibagi 6 berapa? 2 ya. Jadi mohon maaf ini ya ada kesalahan. Ya, berarti ini 2 dikuadratkan baru dikali 1. Berarti 2 kuadrat berapa? 4 kali 1. Berarti V2-nya 4 meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Karena di sini V1-nya sudah dalam meter per sekon. Sudah ketemu V2, baru kita ke rumus yang ini. P1-nya berapa nih? Kan 120.000. Tulis 120.000 ditambah setengah kali rho. Rho-nya kan 1000, tulis aja lah 10 pangkat 3. V1 kuadrat, V1-nya tadi 1 kuadrat sama dengan ditambah, kan ini tadi nggak punya ketinggian kan, berarti kan rho G kali 0, sesuatu kali 0 pasti 0, tulis 0 sama dengan P2 yang mau kita cari, tambah setengah, rho-nya 10 pangkat 3, V2-nya tadi kita udah nemu, di sini masukin 4 kuadrat ditambah rho GH2, berarti 10 pangkat 3, G-nya 10, H2-nya tadi di sini berapa? 2, masukin 2. Oke, ini 120.000 ditambah 1 kuadrat 1 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan 1000. 1000 bagi 2, 500 ditambah 0, nggak usah ditulis ya. Kemudian di sini P2 ditambah setengah, di sini 4 kuadrat kan 16. Ya, 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 dikali 10 pangkat 3 kan 1000. Berarti 1000 dikali 8 adalah 8.000. Berarti ini tulis di sini 8.000 ya. Ditambah 10 pangkat 3 ini ya, 1000 dikali 10 berarti 10.000 dikali 2 berarti 20.000. Oke, ini berarti kan ini ketika dijumlah kan 120.500 sama dengan ini P2 ditambah 8.000 tambah 20.000, 28.000. Karena mencari P2 tinggal pindah ruas saja, berarti 120.500 dikurangin 28.000. P2 nya dapatnya berapa?
Coba misalkan mau kita coret-coret 120.500 ya, dikurangin 28.000, ini sisa 2, sisa 11 dikurangin 2, 9, berarti 92.500. 92.500 Pascal. Kalau misalkan nih ketemu pilihan ganda mintanya tuh dalam kilo Pascal, berarti kan dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 berarti 92,5 kilo Pascal. Tapi sih jawabannya nyampe sini aja sih udah cukup ya. 92.500 Pascal sudah cukup. Cuman takutnya kalau misalkan emang diminta dalam kilo Pascal, berarti harus dibuat seperti ini gitu. Jadi itu materi untuk hari ini ya, yaitu fluida statis. Kita belajar tentang debit, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli, dan sudah ada contoh soalnya juga seperti biasa. Mohon untuk disimak dengan baik, disalin contoh soalnya ke buku catatan supaya kalian sambil mengulang sambil ngitung juga. Takutnya misalnya ada yang salah hitung. Kalau memang ketemu sesuatu yang salah hitung, silahkan bilang ke Miss ya, boleh via grup ataupun japri. Kalau memang ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.